Ambo singgah ke rumah etik ambo, nya suka menjelik pengajian di YouTube gua. Agi cek leo, lalamo baso tu ndak mula ngam, mula di Padang lah mah. Kumari manete siang ini kan. Kan, manete. Atu baso leo. Tu baso-basoan lah tu. Lalamo ndak terkenal, saya demo baso tu lah. Keluar etik manete siang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Pertama, tentu saja kita memuja zat yang maha suci, yang maha terpuji, yaitunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu melimpahkan segala macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Tentu saja yang paling utama adalah nikmat kesehatan. Kenapa begitu? Setiap hari ini kebanyakan di antara kita habis hari kita mengurus dunia, itu ujung-ujungnya duit, pitih atau uang. Di Padang disebut orang kepeng. Kaum muslimin, tapi kalau oranglah sakit, duit yang telah terkumpul banyak itu biarlah habis asal penyakit sehat. Jadi sampai malam kini lai sehat awak, alhamdulillah, kita syukuri. Dengan turunnya hujan kita berdoa, ya Allah, suburkanlah tanah, jadikanlah buah-buahan berbuah banyak tanam-tanaman kami, dan hasil panennya banyak, harganya mahal. Dan niatkan di dalam hati, semua rezeki yang Engkau berikan itu, ya Allah, sebahagian akan saya tanamkan sebagai investasi akhirat. Terutama sekali kita yang tinggal di sini adalah untuk masjid tengah jua. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilapangkan rezeki oleh Allah. Amin. Setelah kita puji Allah yang menurunkan nikmat tadi, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap ucapan salawat yang dimulai oleh Allah dan malaikatnya diiringi oleh kita manusia ini. Mudah-mudahan salawat itu akan mempertemukan kita dengan Nabi
di dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid layaro masuk surga. Alhamdulillah. Kita mendoa bersama-sama, mudah-mudahan ambo seluruh jamaah masjid tengah jua dimasukkan di Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, surat Al-Baqarah yang kita baca tadi, manusia ini makhluk lemah, baik tenaga, baik ilmu, baik kemampuan. Maka Allah menyuruh manusia ini setiap saat minta tolong. Wasta'inu, sadu kita tu Pak. Biar orang tukang angkat berat, biar orang fitness, biar orang gadang badan, biar orang gapuk, biar orang gadang parui, biar orang kurui. Sadonya orang ko kecil Allah lemah. Mengapa pun, kalau tidak ada pertolongan Allah, dia tidak akan mampu. Ya kan? Maka diingatkan oleh Allah, wasta'inu. Minta tolong itu ternyata harus diiringi dengan sabar. Sebab kadang-kadang awak minta tolong tu ada nan jatuh buah durian. Masak buahnya, tampuknya tangga. Ada nan bajuluk mengko ka jatuh. Bapanjek mengko karare. Tapi kok basuh bak pepatah Minang, batang tersanda teh gunung urek tahun jam ke pitalo raso tak rareh ka dijuluk, jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah kita baca taruh yalah pantun tu jangan yang le. Batang tersanda teh gunung urek tahun jam ke pitalo raso tak rareh ka dijuluk, jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah kami baca. Cuba ulang lihat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, iya kan? Jadi minta tolong tu tidak boleh tergesa-gesa, sabar. Iya kan? Dan sabar itu dimulai dari mana? Dari salat. Ada tidak bapak-bapak, ibu-ibu mencelik orang salat tak gului-gului? Bentuk orang kajai bilihnya salat tu. Iya kan? Capek saja salat tu. Entah anaknya baca. Ya kan? Di sini nampak ketidaksabaran. Apalagi mengenai yang lain, menyembah Allah yang akan mengisi segala apa yang dia butuhkan, dia terburu-buru. Sedang berhadapan dengan Allahnya, tak buru-burunya. Ya kan? Ambo sejak tahun 85 mengaji di Masjid Raya Pak. Sampai kini lah 2022. Entahlah berapa kali pengurus bertukar. Ada dulu garin nyolarian sekalian kotak. Nyojago tengah malam nyok ambil kotak tu. Isinya serai. Masjid Raya aku kalau mau lama buka kotaknya. Macam-macam Pak. Sampai sekarang rasanya di Masjid Raya itu dan paling tua menyampaikan pengajian ambo. Ada nan tua dari ambo dah. Ustaz muda-muda saja. Kaum muslimin ada jamaah di Masjid Raya itu. Namanya tak kita sabuin loh. Kalau kita sabuin namanya jadi gunjang. Iya kan? Capek sesalat Pak. Tapi ambo taruhnya sapo selalu di muka kadanya. Ustaz, yang Masjid Raya gini, yo. Ya sentala kon saji. Aku tiko salat berjamaah sebelum dulu Masjid Raya aku kan hari Jumaat saya ada imam tatapnya Pak Kenan, Imam Kenan. Inilah ada imam tatap setiap salat. Jadi dulu sianan mengaji itu saya jadi imam. Tapi kutiko salat sunat tak tangguhan capeknya dah Pak. Mau pacian tangannya, bawa masuk ke dalam kamar Masjid Raya. Baca cara membacanya dan serupa tadi itu coba dah ke embo kuah. Iya kan? Samanta tanya. Mungkin sub saja baca Allah Akbar, sub sam saja. Iya kan?
Apa nyebabnya bang kau tak kajawan? Biasanya hari kini kau Pak Ustaz, beku ada orang ke membeli utang, kalau lama nak salat kau lari lelai je. Coba bayangkan Pak, takutnya orang tak ke membeli utang daripada takut dimarahi Allah. Ya kan? Makanya Allah berapa indahnya itu kalau satu persatu kalimat itu Pak, wasta'inu. Kita ini manusia tidak mampu, manusia lemah dalam segala hal. Oh ilmu siazim paling tinggi menentu ilmu ko bara tahun. Kecil Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi jangan sombong-sombong perkara ilmu leh. Ya kan? Ambo banyak ilmu ambo kok mah. Jangan sombong-sombong leh. Kecil Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qalila tu ah. Bahasa awak no aduh. Sakacik. Saketek. Kecil. Kalau nam banyak tu kathira. Atau mengko orang menerima pitih di rumah makan, orang menerima pitih di swalayan, orang menerima pitih di kedai haji boy, tu kasir namanya. Bangko kasir, dia menerima pitih banyak setiap hari. Bahasa Arab tu Pak, bukan bahasa kita itu kasir tu. Bahasa Arab. Iya kan? Itu makanya nabi-nabi itu dulu Bu, karena salatnya betul, dia selalu minta tolong kepada Allah, minta tolong itu dengan sabar, makanya apa yang dihadapinya dia kaum muslimin tidak gelisah. Awak kan banyak gelisah gini yang terjadi Pak. Iya kan? Gelisah awak tidak dapat 3 periode ditunda lagi. Macam-macam Pak. Kenapa gelisah itu manusia Pak? Itulah sifat manusia. Ini. Kemudian kalau kita lihat surat Al-Ma'arij yang menerangkan itu, ya kan? Manusia itu dalam kelizahan iza massahu syarru jazua wa iza massahu khairu manua illal musallin. Salat je painya. Manusia itu kaum muslimin manusia adalah makhluk yang rusak gelisah. Kalau dapat inyo cobaan inyo tambah gelisah. Kalau dapat nikmat inyo tambah kikir. Tu kebanyakan ndak sadonya dah. Asa kebanyakan manusia tu dapat nikmat inyo tambah kikir. Siana nindak kok ditanya ke Allah, siana nindak ya Allah illal musallin. Nindak gelisah, nindak kikir orang yang salat. Diputar ke sana ayat-ayat Al-Qur'an itu digabungkan kuncinya kepada salat. Ya kan? Jadi nabi-nabi itu begitu dulu Pak. Banyak cobaan nabi itu banyak. Cobaan itu bisa saja menuding beliau tidak beres. Sedang anaknya saya tidak tepat tuh di nabi doa awak lu nengkanya aja. Asia nabi anaknya tak betul. Nabi Adam ada anaknya cik si Kabil. Kabil namanya. Bukan sekadar tidak patuh Pak, malah adiknya disembelih, dibunuh. Ya kan? Jadi kok ada calon-calon kok nanti Pak berbunuh-bunuhannya, itu biasa saja. Sedang si Kabil ni bunuh dia. Sudah itu anak siapa lagi? Anak Nabi Nuh. Namanya Kan'an. Ya kan? Apakah berani kita menyalahkan Nabi? Tentu saja tidak. Nabi itu orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling sabar dengan musibah Allah, orang yang banyak sekali minta tolong kepada Allah. Tak ada di dunia kau Pak sampai hari kiamat nanti sakayo Nabi Sulaiman. Tak ada Pak. Jadi apa nang kayo di tengah jua kau jangan cuba-cuba lu sombong lah. Tak manga-manga aja Nabi Sulaiman tu. Ya kan? Ada rumah si kau dari Intan. Ada.
Rumah rancak banyak, pindah dari intan, dari tembok ya. Ya kan, dari simen, dari kasir. Atau Nabi Sulaiman. Tapi apa doanya? Rabbi auzi'ni. Oh Tuhan hamba, berilah hamba kesempatan. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah saya terima ini. Tak minta tambah dah Pak. Kan? Kalau minta tambah apa? Tambah lalai awak dinyo mau urusnya tambah banyak je. Contohnya lah aduh ndak berbuik-buik dah. Saklabah salat di rumah. Salat lain di masjid. Sudah Assalamualaikum lari, sudah Assalamualaikum lari. Yang tanya adik Nabi. Bang kau lari tu sudah sampai anda zikir, ndak berdoa, ndak sunat. Ambo bansai ya Nabi. Jadi kain yang ambo pakai kuah itu lo nan ditunggu dari istri ambo. Ada orang sabansai tu tengah jual kau. Ada kain yang dipakai kini. Wah, awak pulang capek itu lo nan dipakai bini awak. Ada. Tak ada nampak. Jadi banyak kain awak nampak. Ya, oh itu caranya. Jadi kata Nabi, doa lambo jadi kayo ya Allah. Supaya lambo rajin di masjid salat. Tak ada orang kurang. Ya kan? Nyodoan dek Nabi paling nak kelupa orang indak. Akhirnya salabah ko teranak kambing tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak, kambing rancak-rancak aragonya mahal lah tabali dia expander, Fortuner, Pajero, Alphard, alai banyak itu mahal tu. Pokoknya kayu gadang ni mulai dah datang salat berjemaah kalau dia tu datang salat. Kerana mau urus harta banyak ni. Akhirnya tempoh masih salah baca. Apa bayo lu sudah tulis? Sudah ndak datang sembahyang, akhirnya ndak sembahyang dan ndak mau membayar zakat. Celaka salabah ini kata Nabi. Kalau lah Nabi ni celaka tu ndak gelok lagi le tu Pak. Itu dia. Makanya Nabi Sulaiman tu ndak kayunya minta tambah ke Allah lah tu. Mensyukuri kekayaan nanado. Ya kan? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan untuk kedua orang tua saya. Wa an a'mala salihan tardah, beri saya kesempatan beramal yang engkau redai. Nyo takui amalnya ndak diterima. Wa alhiqni bis salihin, kumpuan nambo jo orang-orang salih ya Allah. Padahal lah salih mah. Ada orang yang lebih salih dari ambo ya Allah, kumpuan nambo jo itu nanti. Jadi doa-doa Nabi ini bapak-bapak tidak ada meminta tambah rezeki tu. Sebabnya Allah tahu rezeki itulah segitunya keadaan Allah. Ya kan? Tidak minta tambah, ada minta berkah. Atau mensyukuri nalah ado. Itu Nabi-Nabi itu. Nabi Sulaiman tu lain salat Ustaz. Seluruh Nabi salat Pak. Cuma kaentengan sama Nabi Sulaiman tu tak ada rukuk, tak ada sujudnya, tagak saja Pak. Salatnya tagak saja. Sehingga ketika Nabi Sulaiman tu meninggal, rupa sedang salat kok. Nyala meninggal. Lama na Rasul ko salat na. Lama wana aja. Apabila orang tahu nyala meninggal, ketika tungkeknya lah dimakan rayap, ya kan? Tu patah tungkek tu lapuk, baru rabahnya. Untung saja mai nabi-nabi ko ndak serupa awak Pak, ndak berbusuan ya Allah, sama dengan orang tidur saja. Itu nabi-nabi tu. Kalau awak ndak di kuburan nggak sari Pak, gambuang loh. Sudah gambuang malah tu nang keluar dulu apa? Kalau ndak di kuburan, cubalah kat sekali dapat kau ada orang mati jang kuburan. Cari tiap hari. Pertama nang keluar tu matonya lupa. Mato ko kadang Pak. Nampak di luar kan ketek. Coba resik tu. Kadang
Atau mengkotang kurak dan dapik tu kan ada orang ngali kubur pek tengkurak kan kadang tempat mata. Ya kan? Di mata kita ini besar. Itu nang keluar lu. Di belakangnya lah ada caciang tu. Sudah tu parui menggambuang malah tuih keluar lotek, keluar pecal. Keluar sampade. Keluar sayur dalidi, keluar martabak Mesir, keluar cancang. Coba Pak, nyolah busuk bodoh tu. Ya Allah ya Tuhan, nauzubillah. Dan itu akan kita alami. Ya kan? Semuanya nabi-nabi itu tidak akan berbeda diperintahkan Allah. Karena salat adalah salah satu komunikasi antara makhluk dengan Khalik, antara manusia dengan Allah. Jadi sengsaralah orang yang tidak mau salat. Biar umat di zaman Nabi Adam, biar umat di zaman Nabi Idris, biar umat di zaman Nabi Nuh, biar umat di zaman kita kini. Asal tidak salat itulah semalang-malang orang. Putus komunikasinya dengan yang punya alam semesta ini, yang punya nasi, yang punya beras, yang punya randang, yang punya air, yang punya manggi, yang punya durian. Aja orang nak membuat itu tu awak cama aja itu. Musim durian, makan durian. Tak puas je durian tu saya buat kolak durian. Sudah tu balilah mang. Ayin tak je puas doh, masuk ke dalam kulkas, param durian ko, buat semerado asam durian. Ya kan? Kebutuhan itu semuanya yang menyediakan Allah. Ya kan? Nyebut dia Allah bawang. Ko Allah bawang cik kan Allah tu. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada bawang bombay. Karena itu semuanya obat. Tu mengko dimasukkan ke dalam sambal sadanya. Ya kan? Masing-masingnya itu ada membunuh racun di dalam daging-daging ikan, daging sapi, daging kambing. Mengko sambal tu harus diagi bumbu. Anam paling merasa santan. Santan jolongnya putih akhirnya kaliang. Jadi lah randang lah Pak. Randang tu mengko randang kan dia ada santan tu. Tu nak beli amarat saya. Kan? Nah ini. Anak meruntuang garaman awak. Ya kan? Garaman awak meruntuang. Tak terbayang dah awak tu. Siapa yang menyediakan ini semua? Ibu-ibu pernah tak maitong? Jo data statistik. Bara ayam jo talu dipakai orang sehari di dunia. Tanyalah ke orang statistik. Talu aja ayam marah dipakai orang di dunia aku tiap hari. Asyik nama menyuruh ayam tu talu lah tidak bi ayam tu Pak talunya banyaknya. Ya kan? Dari mana ayam tu? Begitu. Makanya Allah menyindir kita. Fabi ayyi ala'i rabbikumati kaziban. Baralah kaduraku orang tak salat Pak. Kalau lain tak ada tu Allah je pakai tak salat lah. Membuat rumah di bumi Allah, menanam padi di bumi Allah. Ikan bertanak je periuk di bumi Allah. Api saya nak buat. Dua sepatnya hilang Allah kalang kabut ya. Aje api je air je. Dua tu senyum hilang Allah kalang kabut ya. Apalagi koknya hilangan oksigen. Barangnya santiang Pak menyisih nangok oksigen tak ada. Orang bersaluang mengko bisa saluang tu tak putih-putih bunyinya sejak sanyo sampai pagi Pak. Kan deknya bisa perselisihan nangok. Sambil mambuhnya bisa aja merui. Sambil mambuh merui. Ya kan? Tapi oksigen tu nak nyambil dah Allah bakar. Mudahnya maujinya Pak. Baca rohnya Ustaz. Piko Pak sudah sembahyang. Kau pergi ke dapur. Ambil plastik Islam ke ambil alai. Songkok ke kepala Pak. Kabik erik-erik dili. Tak masuk oksigen terlalu. Sontak Pak tagang. Tahu orang. Ya kan? Saya nak baca doa nak mudah. Ya kan? Tak usah oksigen ni Allah. Api je air saya. Ya kan? Ustaz listrik kan ada. Ya kan?
Dicon lah listrik tu. Rice cooker kau ke listrik ke misal tanah itu ndak ada napi. Bapak-bapak hari ke puasa, awak membawa orang mendoa, para lu membuat lamang. Ya kan? Alai mungkin membuat lamang di rice cooker. Hah? Nah, bisa dah pak. Harus diduit napi, dibuat langgennya, di sandan tabuang lamang tu sinan. Lai mungkin tabuang lamang tu ditukar jo paralon. Diletak anda ada bulu tu, anda ada bulu. Ya kan jo paralon tu aja. Tak bisa. Ini. Berapa banyaknya nikmat Allah. Allah menyuruh salat saja. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illal ala khashiin. Tujuannya ni muka tu pak. Salat itu berat. Barik salat tu keji Allah. Allah ngecek lakabiratun illa alal khashiin. Kecuali orang yang khusyuk. Jadi orang yang terburu-buru salat tadi nyokap mengajar hutang. Kan? Itu bapak-bapak para jemaah tidak khusyuknya. Nah, mari mengerjakan salat itu menurut yang sebenarnya. Kalau nan hati orang nan paling tahu Allah ya pak. Tapi apa nan lapai haji, pai naik umrah. Ada ndak kade orang Islam, ya kan? Di Makkah jo Madinah tu nan manggalih jo nyo ketika orang ke zuhur ke subuh. Nah, ada pak. Orang Islam di Indonesia banyak. Apabila orang Islam amuh menutui kadai orang kazan. Apabila di Indonesia aku ke itu. Ya kan? Apabila orang ke sawah, orang kazan tu lapih no bantian jo kabau lain ndak membaca no lain. Atau no sedang ambil lado tinggal no sen dulu. Apabila orang Islam Indonesia ke itu. Malah ada orang Islam Indonesia ko Pak Tajusiano beraja, ya kan? Lalu sesalat tu sampai isa ndak ada kerajaan cik ya. Aku tu isa ko ya salat na. Usalli fardal borongan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masih aku lah guru nama ajan usalli fardal borongan. Salat itu ndak 5 kali tapi 5 waktu. Kalau di borong tu kan sekali waktu tu ya. Bisa salat 5 sekali. Dia ndak 5 kali, 5 waktu. Kitaban mauquta. Ya kan waktunya ditentukan, tak boleh sembarang. Jadi salat tu alat komunikasi. Jadi sampai menyampainya lah Pak. Kalau Nabi Muhammad menerima salat tu Pak luar biasa. Salat yang sempurna nang kita kerajaan gini kuah. Di mana diterima oleh Allah ndak di bumi dah. Di Sidratul Muntaha dia teh. Itu istimewa sekali Nabi Muhammad. Tapi cara pelaksanaannya enteng. Pak, apalah baca sejarah Nabi Nuh. Bara waktu Nabi Nuh 7 umatnya disuruh salat sehari. Lah baca. 70 waktu Pak. Bila Pak kalau je bini Pak. Kok nyuruh dia Allah 70 waktu tu gini salat. Apelo kalau je bini. Kan? Nah, paling entengnya dia kira Allah 5 waktunya jarak-jarak Allah. Malam tak ada yang suruh salat sudah isya tu. Nan wajib tak ada Pak. Apagi memulai salat baliknya suruh 2 rakaat. Kerana awak banyak lalu. Tak banyak dosa dah. Nak banyak dosa tu orang sudah semai isya berdomino lagi 3 siang. Tu nyo taruh tetalu aja rokok samsu. Itu segerabak dosanya tu. Segerabak tu. Kalau orang lalu saya tak. Sekarang kita lihat Nabi yang istimewa pula menerima perintah salat tanpa perentaraan malaikat Jibril, tapi tidak di langit, tapi langsung dari Allah. Di mana? Di lembah tua atau disebut juga Bukit Tursina.
Siapa beliau? Yaitu beliau Nabi Musa alaihis salam. Untuk menerima salat di Bukit Tursina itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Musa itu mengalami proses kehidupan beliau yang boleh dikatakan para jamaah menempuh jalan yang sulit. Sulitnya Ustaz, ekonomi. Tidak ekonomi dah. Raja yang berkuasa di zaman Nabi Musa itu adalah raja yang sangat kejam, sehingga difirmankan, diilhamkan, sebab firman itu kan nabinya dari Allah, diilhamkan ke ibunya supaya Nabi Musa ko dianyuian, sebab orang ke memereso ke rumahnya. Kalau sampai orang memerso ke sinan, kebetulan anak ibu ko laki-laki, nyoyo ke jadi nabi, matu laki-laki, pasti kadi nabi itu. Adi ilhamkan ke dalam hati ibu ko, manyui anak-anak. Ya kan? Hanyutkanlah anakmu. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, dihanyutkanlah anak ini. Kalau menurut logika anak dihanyutkan bapak-bapak, itu tidak akan mungkin hidup. Apalagi dihanyutkan di sungai yang paling gadang di dunia. Di mana? Di Sungai Nil. Sedang keselokan saya nyanyuin berapa? Sudah hari hujan tu gadang itu. Nyanyuin orang ke sana. Tak sulit. Apalagi dalam sungai besar. Ya kan? Tapi itu cara Allah. Usaha harus ada. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Anda painyo peti tempe Nabi Musa lalu ke Muaro mengeloknya ke istana Fir'aun. Istana Fir'aun di tepi Sungai Nil kok. Abininya sedang mandi sinan. Nampak dia peti kok, nyoboka kira anak dalam. Alangkah gadangnya hati ibu tu. Dia tidak punya anak, sekarang dapat seorang anak. Maki sekali langsung naik. Dah awak dapat bayi di semua dah. Caliaklah dulu jantan bersih je Fir'aun. Jantan dah, dah biar. Ambil padang di Fir'aun, nak jantan tak boleh duit. Ambo ingin punya anak, udah nak mendabih. Iya kan? Ya tak bisa aja. Pikuk iyo ka udah dah biar. Yo udah ka rajo. Rajo ko kan bak katoinyo saja. Iya kan? Ada biarlah. Tapi datik ko jo ambo minta carai ko dah aja. Jatuh padang tu di tangan Fir'aun pak. Bininya tu tak tangguh rancaknya, tak ada orang di Korea 5 jorong ko serencak itu dah. Manda bini minta carai ko pak. Manggigi Fir'aun ko jatuh padang. Jo jangguit nak kau gigi. Nak sampai ke sini dia dah dia mengantar carai mana aja. Jadi kalau orang lah takut di bini pak, biar rajo tu nak selamat tu. Ada pak takut bini. Ya kan? Sagan manyagan itu para lu tu takut kan. Si muncak mati terambau, keladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Kenapa suami berhasil dalam karirnya? Inyo ibarat tabiang ditupang di awe. Kenapa si istri berhasil dalam karirnya? Dilindungi, diayomi oleh suaminya. Ibarat awajo tabiang tadi, sanda menyanda. Akhirnya dijadilah anak angkek Nabi Musa tu pak. Di sana kalau orang teliti pak dengan baca ayat Quran yang berkaitan dengan itu, orang tu pasti taat sekali Allah. Anak orang lain dan jantan-jantan lah lebih 1000 orang di dabih dek Fir'aun ko pak. Surangnya ndak ada jadi nabi tu. Nan ka jadi nabi nyo angkek jadi anaknya. Nyo pelihara. Padahal Nabi Musa tu nang kemancuannya nanti. Begitu Allah melihatkan kekuasaan.
Ya kan? Cuma anak kau menangis sebab teragak menyusu. Siapa yang menyusuan? Dibuat pengumuman dek Firaun ke tepi jalan, siapa namuh menyusuan anak raja datanglah ke istana. Dia gaji banyak tinggal di sana. Alah bondong-bondong induk-induk ke sana. Kalau di Kuan Sing namanya Tino, orang Tino. Ya kan? Orang Tino, Betino. Ya kan? Dia nama Betino tu kan itik kan? Ada Teluk Kuantan orang. Ya kan? Tak mahu Nabi Musa nyusui orang tu. Tak mahu. Ada kakaknya Maryam namanya, nampak dia. Nyoba lari pulang sampai ke biaya no. Biaya. Tak mahu hadiah awak menyusui orang tu biaya. Cuma biaya paikin lah. Orang kan tak tahu bahasa Musa ku anak biaya tu. Pai biaya no kan. Entah jojeknya pai, entah jogrep nak jalan. Pokoklah tipu sini. Jolong tipu sebiye no sinin baru alamangko ya Nabi Musa tanah. Ai susunya dibiayanya kau. Tu sana hatinya induk kanuamnya tuan. Itu akibat sabar pak. Akibat minta tolong kepada Allah dan sabar. Wasta'inu bis sabri. Ya kan? Ibu Nabi Musa taruh minta tolong ke Allah. Anak mbau pasti didabiah, ya Allah bantu mbau anak mbau jantan. Coba jangan pak, dipelihara dek Fir'aun, biena na menyusuan, digaji biena tu di Fir'aun. Tinggal di istana PBB ndak membayi. Itu balasan Allah kepada orang yang suka merintih, mengadu kepada Allah dengan sabar. Sampai Nabi Musa tu beraja tagak. Kalau kini tak ada nak beraja tagak kau pak. Ada alat-alatnya juara ni pasai Bali tu sedia main. Ya kan? Pakai roda sekali. Dimasukkan ke dalam tu hanyalah lah pandai saya mandorek. Mandorek tu bahasa awak sikona namanya bu. Dah ada di Padang. Ambo singgah ke rumah etik ambo, nya suka menjelik pengajian di YouTube gua. Kecil leo. Lalamo bahasa tu ndak mau dengar, mula di Padang lah mah. Kumari manete siang ini kan. Kan? Manete. Atu bahasa leo. Tu bahasa lah tu. Lalamo ndak terkenal saya demo bahasa tu lah. Keluar etik. Manete siang. Jadi etik-etik ambo tu pak, mama ambo ndak ada nambah buya ambo. Waang saja. Di mang ngaji gini. Ai ndak perlu ustaz hati-hati tu kecil orang di Padang. Baik tu. Nyodo luang tuangku tu, pi orang awak ko suka memotong kecek je. Angku asanya tu je. Tinggal ang selai kunya lah. Dia pak kok dipang ada orang yang mengi lagi nyo. Asal katanya angku tu. Aku tiko Nabi Musa ko baraja taga. Bapa cik lah no kajanggui Fir'aun ko. Di Fir'aun ko sedang mengah-engahannya mungkin mengasuh. Kan? Tak cabui dengan takdir Allah. Tak cabui janggui itu padi berdarah. Yudin bantai jo anak ko macam. Taik no pisau. Cik bininya. Dah. Anak 2 tahun kau dah bantai. Tak rakan anu tu. Cula ambil ruti tu dah. Jubaro. Mana kita taik no. Kira nan dia ambil dari Nabi Musa ko baru. Ibawa no kamuncuang no. Mangko Nabi Musa tu tabaka lidahnya. Sampai sekarang doa Nabi Musa yang cadel itu dituliskan oleh Allah dalam Quran supaya kita baca doa itu. Aduh, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya kan? Begitu banyak cobaan ni beliau Pak.
Atau mengkoba duoi leo je Nabi Harun. Sebabnya kurang fasih mengecek, lidahnya tabaka. Tapi berhasil dia kaum muslimin menegakkan kalimah tauhid para jemaah, sehingga orang Bani Israel ketika itu beliau bawa pindah ke Palestina karena akan dibunuh oleh Fir'aun, maka Nabi Musa menyeberang di Laut Merah selamat ke sebelah, Fir'aun menyeberang pulau nyopat tambun air Allah. Jadi rajo-rajo kejam ko biar Allah sima masapnya Pak. Jangan awak lalai. Ni kan? Ya, biasalah Allah. Pasti dia asap dia Allah nanti. Kurang nantak batu tu. Nah, itulah kajian kita malam ini. Ceritanya panjang lah kau. Belum puasa dulu insyaAllah kita sambung ya. Cerita ikoko kana ya. Cerita Nabi Musa aku rancak kisahnya bu. Banyak nak kita tiru Pak. Nanti muren. Apalah mendukung bini mengandung 30 kilo. 30 kilo jalan ditempuh. Bini sedang mengandung dukung Nabi Musa lah seorang. Yo kue Pak. Bibo je bininya. Kau minta piti sebini dia hari jalan ke mengendong. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.